Baik, perkenalkan nama saya Des Parnidiki, NIM 2010 417155, mata kuliah Manajemen Operasi kelas A2, dosen mengampu Adi Mursalim. Baik, di sini saya akan menjawab soal bagian A yang pertama, yaitu langkah-langkah metode Hungarian, yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu setiap elemen pada setiap baris matris, yaitu biaya dikurangi dengan elemen terkecil. Yang poin kedua, setiap elemen pada setiap kolom dari matris yang diperolehkan dari langkah 1. Yang ketiga, buat sedikit mungkin garis vertikal atau horizontal yang melewati semua elemen. Soal yang kedua, antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan fasilitas pelayanan atau fasilitas layan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba-tiba tidak bisa segera mendapatkan layanan disebabkan kesibukan layan. Yang soal yang ketiga, langkah-langkah minimasi ditentukan nilai terkecil dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai baris tersebut dengan nilai terkecil. Yang poin kedua, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0 bila sudah dilanjutkan ke langkah 3, bila belum dilakukan penutupan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecil. Poin yang ketiga, ditentukan apakah terdapat elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana dan adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada maka tabel telah dioptimalkan, jika tidak dilanjutkan ke langkah 4. Poin yang keempat, dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Poin yang kelima, ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak ditutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangi dengan nilai terkecil tersebut. Poin ke-6 yaitu kembali ke langkah 3. Langkah-langkah maksimasi yang dimana 2 poin, yaitu yang pertama, ditentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesar. Yang kedua yaitu diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban bagian B, yaitu tentang studi kasus yang pertama, yang dimana di sini mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Di sini kita akan melihat dari baris ke baris, yaitu tentang yang pertama Paijo. Kita cari nilai yang terkecil di baris Paijo, yaitu di mana? Ini 50, kita kolomkan. Dan selanjutnya kita mencari yang tentang Paijah, di mana sini nilai terkecilnya kita cari. Sini terdapat 45, nilai terkecilnya kita kolomkan. Dan selanjutnya kita ke Wanto, kita cari nilai yang terkecil di baris Wanto, yaitu ada 50, kita kolomkan. Dan selanjutnya kita lanjut ke Wanti, yaitu ada 40, nilai terkecilnya kita kolomkan. Baik, di sini setelah itu sesudah dikurangi ini, jadi inilah hasilnya. Kita lanjut ke tabel ini, yaitu
Penyelesaian kesimpulannya, Paijo dialokasikan pada tugas memotong dan Paijah dialokasikan pada tugas memasak. Wanto dialokasikan pada tugas adonan. Wanti dialokasikan pada tugas mengemas, total 215. Maka pengalokasikan optimal pengerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 kali 1000, yaitu sama dengan 215.000 per hari. Baik, kita lanjut ke kasus bagian kedua, yaitu langkah pertama, pencarian produktivitas atau keuntungan terbesar setiap baris, dan kemudian nilainya kita kurangi dengan semua nilai produktif yang ada pada baris yang sama dengan langkah ini. Ini tabelnya. Maka dari itu hasil setelah dikurangi ini. Baik, kita lanjut yang langkah kedua, yaitu setelah itu pastikan baris dan kolom apakah sudah memiliki nilai 0 dengan nilai dari kolom masih ada yang belum memiliki nilai 0. Ini tabelnya. Dan langkah ketiga, perhatikan nilai-nilai di luar garis. Di antaranya nilai-nilai tersebut pilihan yang paling kecil dari matriks di atas jatuh pada nilai 12. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan tabel yang ketiga ini, yaitu karyawan A ditugaskan dengan mengerjakan pekerjaan 5. Karyawan B ditugaskan mengerjakan pekerjaan 1. Karyawan C ditugaskan mengerjakan pekerjaan 1. Karyawan D ditugaskan mengerjakan pekerjaan 1 juga. Karyawan E ditugaskan mengerjakan pekerjaan 1 juga. Total biaya ada 68. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode Hungarian, maka kasus penugasan pada penguasaan di atas dapat diselesaikan dengan biaya optimal sebesar Rp 68. Yang tentang video, dimana yang pertama itu sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Video yang satu yaitu judul teori antrian dan menjelaskan tentang teori antrian merupakan studi matematis mengenai antrian atau waiting list yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimal dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Baik, yang video yang kedua yaitu judul penugasan minimasi dengan metode Hungarian. Penjelasannya, metode penguasaan adalah yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Video yang ketiga yaitu judul metode assignment, penugasan. Penjelasannya merupakan suatu bentuk kasus dan linear pemrograman yang digunakan untuk mencari penugasan yang paling efisien untuk menentukan suatu pekerjaan sebaiknya dikerjakan dengan mesin yang mana sedemikian hingga biaya total minimum. Soal yang kedua yaitu siapa pembaca dari ketiga video tersebut di atas. Video yang satu, pembaca Mukti Ratna Dewi SIMSE. Video yang kedua, pembicara Ani
Nuria Manikam. Video yang ketiga, pembicara Dr. Beni Osta Naban SPI MSI. Yang ketiga, jelaskan apa-apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam 3 video tersebut di atas. Video yang ke-1 yaitu tentang teori antrian, penjelasan teori antrian, kegunaan antrian, munculnya antrian, struktur antrian, dan output antrian. Video yang kedua yaitu penguasaan minimasi dengan metode Hungarian, pengertian penguasaan, kasus minimasi, penyelesaian kasus. Video yang ketiga yaitu metode assignment, pendahuluan, contoh soal, penugasan. Yang keempat, pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas. Video yang pertama, tahu tentang apa itu teori antrian dan tahu juga kapan muncul teori. Video yang kedua, apa itu teori penguasaan minimasi dan tahu tentang soal penyelesaian kasus. Video yang ketiga, tahu apa itu antrian assignment dan contoh soal penugasan. Soal yang lima, manfaat apa yang Anda dapat dari ketiga video tersebut di atas dan bagaimana Anda menerapkan teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas. Jawabannya, manfaat dari ketiga video di atas, saya jadi tahu apa segala arti dan tahu tentang semua soal dan penjelasannya. Sekian, saya ucapkan terima kasih.